Dan selanjutnya kita akan masuk di dalam diskusi panel berikutnya. Kami mengundang moderator kita pada sesi berikutnya, Ibu Lilis Mulyawati selaku Presiden Direktur Watson Indonesia. Kami persilakan kepada Ibu Lilis Mulyawati untuk menemani narasumber kita pada sesi berikutnya dengan tema Sustainable Brand. Kami persilakan kepada Ibu Lilis Mulyawati. Ya, Bapak Ibu, mari berikan aplaus yang meriah bagi Ibu Lilis. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Lilis. Terima kasih. Tes. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kali ini kayaknya sesi yang sangat menarik yang saya akan bawakan ya. Walaupun setelah makan siang ngantuk, tapi saya jamin hari ini, siang ini tidak ada yang ngantuk karena sesinya begitu menarik. Saya panggilkan narasumber kita yang terhormat, Bapak Harman Subakat. Waduh, saya harus mengucapkan terima kasih nih kepada Hipindo. Karena panggung ini menyatukan kita berdua, Pak. Ya, jadi kita biasanya ketemu dalam meeting, hari ini ketemu dalam sesi yang begitu berharga untuk para audiens yang ada di sini. Ya, terima kasih atas kedatangannya, terima kasih waktunya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak di sesi ini, Pak. Sama-sama Ibu Lilis. Ini emang benar sih Bu Lilis, ini kalau nggak diundang Bu Lilis saya nggak keluar Ibu. Ini sangat susah nih untuk menarik Pak Harman untuk bisa bersharing dengan kita semua. Baik, selamat siang sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di salah satu sesi yang saya bilang tadi sangat menarik, yaitu sesi mengenai sustainability. Ya, Paragon atau yang dikenal dengan Wardah itu salah satu company yang begitu sustain sampai dengan hari ini. Dan topik hari ini yaitu The Inspirational Journey of the Paragon as a local company to exit and outshine in Indonesia and beyond. Ini judulnya kayaknya luar biasa bagus banget ya Pak ya. Iya nih berat Ibu. Aman. Perkenalkan, nama saya Lilis Mulyawati, saya selaku moderator yang akan memandu siang hari ini. Kali ini kita akan mendengarkan cerita mengenai bagaimana sih Paragon bisa menjadi nomor 1 beauty company di Indonesia dan memiliki strong differentiation sebagai player di market. Kali ini juga saya akan ditemani oleh grup CEO Paragon Coffee sekaligus anak pertama dari founder Paragon yaitu Bu Nur Hayati Subakat, yakni yang tadi saya sudah sebutkan Bapak Harman Subakat. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Pak Harman. Terima kasih. Paragon itu selalu ada di hati saya, Pak. Terima kasih Bu Lilis. Kenapa begitu? Karena buat saya Paragon itu selalu menginspirasi. Makanya kalau saya bawain Paragon saya nggak perlu baca. Saya sudah hafal di luar kepala mengenai Paragon. Tapi takut salah jadi saya baca aja Pak. 38 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1985, seorang Ibu Nur Hayati Subakat. Ibu Nur Hayati adalah seorang apoteker lulusan terbaik dari ITB. Sama dengan saya, apoteker, tapi saya bukan lulusan terbaik. Jadi Bu Nur Hayati ini keluar dari kerjanya dan memulai usaha. Usahanya adalah membuat sampo rumahan di rumahnya yang dibantu hanya oleh 2 orang, di mana 2 orang ini adalah pembantunya sendiri di rumahnya. Tentunya suka duka
menjadi pengusaha ini begitu banyak dilalui oleh Ibu Nur Hayati Subakat. Sampai suatu saat terkenalah yang namanya kebakaran. Kebakaran yang meluluh lantahkan seluruh rumah dan pabrik pertamanya. Pada saat itu Bu Nur Hayati bingung apakah mau diteruskan atau tidak. Cuma Bu Nur Hayati berpikir bagaimana dengan nasib para karyawan. Makanya Bu Nur Hayati memutuskan untuk diteruskan usahanya sampai dengan diteruskan ke generasi kedua, yaitu dengan putra-putrinya. Ya, punya 1 putri dan 2 putra. Pak Harman ini adalah anak pertama dari Bu Nur Hayati dan semuanya lulusan ITB. Ini begitu menginspirasi nih buat kita semua. Dan jatuh bangun ini terus dilalui sampai sekarang dan Paragon sudah mempunyai lebih dari 12.000 karyawan. Ya, yang ini luar biasa dan menjadi perusahaan nomor 1 untuk beauty di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tepuk tangan, boleh tepuk tangan, tapi juga di mancanegara. Bayangkan begitu bangganya kita punya lokal produk yang mendunia dan saya begitu sangat bahagia Pak bisa membantu Paragon pada saat mau go global. Saya bawa Paragon ke Watson di beberapa negara dan enggak kaleng-kaleng nih. Paragon di Malaysia Watson itu menjadi ranking nomor 2 loh. Di negara orang, tepuk tangan. Ya, dan saya dengar Pak Roni ini baru pulang dari Malaysia untuk menerima 4 penghargaan sekaligus di Malaysia ya untuk Paragon yang berasal dari Indonesia. Ya memang saya ingat sekali ini selalu digaung-gaungkan oleh Bu Nur Hayati ada 4P dan 1P. Keberhasilan itu kalau 4P semua perusahaan juga punya. Price, product, promotion, ya terus proses. Tapi 1P ini yang saya selalu ingat dan menjadi unik yaitu pertolongan Tuhan, pertolongan Allah. Nah ini pertolongan Allah ini tidak akan menjadi nyata kalau tidak banyak usaha yang dilakukan oleh Paragon. Maka hari ini saya hadirkan putra pertama dari Ibu Nur Hayati Subakat Bapak Harman untuk berbincang-bincang dan sharing dengan kita semua mengenai keberhasilan ini. Ya, sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan CV daripada Bapak Harman Subakat. Pak Harman ini lahir di Bandung. Asli Bandung Pak, bukan kan? Numpang lahir. Numpang lahir ya. Lahir di Bandung 7 Februari 1979, masih muda ya Pak ya. Lulusan Chemistry ITB tahun 1997. Tahun 2001 sampai 2003 Supervisor Salesman PT Paragon Teknologi dan Innovation. Tahun 2003 sampai 2005 sebagai National Sales Manager Area 1. 2005 sampai 2011 Operation Manager PT Paragon Teknologi and Innovation. 2011 sampai 2017 Operation Director PT Paragon Teknologi dan Innovation. 2017 sampai dengan 2018 sebagai COO PT Paragon Teknologi dan Innovation. 2018 sampai September 2019 sebagai COO HRO PT Paragon Teknologi dan Innovation. Oktober 2019 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Grup CEO PT Paragon Universa Utama. Tepuk tangan buat Pak Harman. Ya, jadi anak owner juga atau dikenal dengan AO nggak langsung jadi direktur. Dari bawah dulu ya Pak ya, karena supaya lebih tahu. Pak Harman mungkin kita mulai aja ya Pak ya, karena mengingat waktu. Jadi pertanyaan yang pertama adalah kita semua taunya Paragon itu adalah Wardah. Jadi kalau kita bilang Wardah, semua orang juga tahu. Oh Wardah, yang kosmetik itu, yang dari lokal Indonesia yang bagus. Tapi kalau kita bilang Paragon, belum tentu semua orang tahu. Nah, apa sih yang Bapak ingin sampaikan tentang Paragon lebih lanjut supaya orang lebih kenal dengan Paragon? Silahkan Pak. Oke, makasih Bu Lilis buat perkenalannya. Bu Lilis hafal banget, jadi saya sampai jadi insecure nih Bu Lilis. Ya selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Paragon ya Bu Lilis, memang ini jadi amanah ya Bu ya. Maksudnya kadang saya juga agak gimana gitu ya menyampaikan mengenai bagaimana Paragon berkembang.
Tapi saya rasa cerita mengenai bagaimana Paragon berkembang dan akhirnya kami bisa menjadi kosmetik nomor 1 di Indonesia. Di berbagai kategori kita juga market share kita nomor 1, di mana sebuah perusahaan lokal gitu ya, terus kita bisa bersaing dengan perusahaan global. Dan saya rasa ini menjadi sebuah hal yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Dan yang lebih menarik lagi dari Paragon adalah dari 12.000 itu Bu Lilis, itu 85%-nya ada di usia 35 tahun. 70%-nya ada di bawah usia 30 tahun. Jadi kadang kalau saya suka ditanya, Daun muda ya Pak? Daun muda. Daun muda. Apakah kebanggaan anak muda Indonesia, apa sih yang bisa dibuat oleh anak muda Indonesia? Paragonian itu membuktikan mereka bisa buat Paragon. Nah ini anak-anak muda Paragon ada di sini beberapa. Halo Paragonian, kasih apa applause. kabar? Nah, jadi poinnya adalah bahwa narasi adanya generasi emas Indonesia, saya rasa itu bukan sebuah narasi biasa, tetapi juga sebuah hal yang kita harus dukung bareng-bareng, dan mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah cerita besar untuk Indonesia ke depan, dan juga bagaimana kita bisa mewarnai dunia untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Itu kira-kira seperti itu kalau Paragon tuh melihatnya kebermanfaatan. Nah mungkin menarik kalau misalnya saya izin untuk share video mengenai Silahkan Paragon yang begini. Jadi kami udah 38 tahun, tadi Ulis ya ini kan. Nah ini mungkin. Market leader of cosmetics industry in Indonesia with 13 proud brands. Together with more than 10,000 Paragonians, we have a mission to serve benevolently and grow sustainably with our Creator's blessings. By the collaboration of Paragonian with local and global experts, we built the largest cosmetics research and innovation center in Southeast Asia. Our factory, we spread the goodness of our products to 43 distribution centers all over Indonesia and Malaysia. It's our responsibility to create equal access for education, health, women empowerment, and care for environment. Because we are enabling goodness beyond business. Nah ini sekilas mengenai gambaran Paragon, mungkin tadi Bapak Ibu bisa melihat, ini tagline Paragon itu kita tuh beyond business. Jadi bagaimana kita hari ini, mungkin kalau bisa dibilang mungkin value driven company ya Bapak Ibu semua ya. Jadi kita memang value itu ini sekali tuh Bulis, di atas segala-galanya lah. Gitu ya, dan makanya purposeful journey gitu ya, kita alhamdulillah hari ini mungkin kalau disebutkan dari garasi untuk menuju global gitu ya, dari sebuah entrepreneur akhirnya menuju korporasi selama 38 tahun, dan tahun ini adalah tahun saya yang ke-20 2001 ya, berarti 22 tahun Bu Lilis. 20 tahun 22 tahun saya 20 di tahun. Paragon. Ya. Nah, jadi mulai dari hari ini Paragon punya hampir 7.000 BA di Indonesia. Nah BA Tadi yang 12.000 itu termasuk 7.000 BA? termasuk 7.000 BA. BA itu kita manage sendiri. Jadi BA dari BA pertama, BA nomor 1 mungkin sampai BA berapa. Tapi itu maaf masih Pak, ada satu yang menarik buat saya. Iya tuh, Kalau Lilis. kita mengenai BA itu adalah beauty advisor. Oh ya, beauty advisor. Ya? Beauty advisor. Saya beberapa kali bilang sama tim Paragon. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu ke toko ya, lihatlah beauty advisornya dari Paragon. Karena semuanya cakep-cakep Pak. Itu siapa yang nyaring ya Pak ya? Bapak yang nyaring atau siapa Pak? Oh enggak, bukan saya. Bisa gak pulang nanti Bu saya. Gak itu tim ya gini kan ya. Tapi kan yang paling membanggakan dari BA atau SPG Paragon, mereka semuanya ramah-ramah kan Bu. Ya, baik, Ramah ya. helpful. Tepuk tangan dong, BA Paragon ramah-ramah. Membantu para ibu semuanya. Baik, jadi kalau kita kembali ke pertanyaannya, mungkin
kalau Wardah itu salah satu brand. Salah satu brand. Salah satu brand yang dipunyai oleh Paragon. Ya. Karena Paragon Corp ini sekarang punya banyak brand. Ada 13. Ya, ada 13 brand. Cuma cikal bakalnya adalah Wardah. Putri sebenarnya, Bu. sebetulnya. Cuma Putri tidak terlalu terkenal seperti Wardah. Dia adanya di salon. Salon. Betul. Dan begitu Wardah ini terjun ke Indonesia gitu ya, luncur di Indonesia dan generasi kedua meneruskan dengan segala marketingnya, maka nama brand Wardah begitu kuat. Betul. Padahal PT-nya adalah PT Paragon ya Pak ya, bukan PT Wardah ya Pak ya. Kan, benar Ya. Bu Lilis. Sebenarnya Bu Lilis, Putri itu terkenal tapi niche market. Jadi dia ada di Baik. produk salon-salon. Kenapa terkenal? Karena dia sebenarnya pada masa jayanya dia adalah hair tonic secara volume nomor 1 di Indonesia Bu Lilis. Tapi tahun 89-90. Gak banyak yang tahu. Gak banyak yang tahu. Benar. Baik, itu kalau kita lihat ya Pak ya, itu perjalanan usaha rumahan. Iya. Dan sekarang menjadi perusahaan beauty nomor 1 di Indonesia. Yap. Ya. Dan itu juga sebetulnya banyak di Indonesia company yang berasal dari memang usaha rumahan. Oke. Tapi usaha rumahan menjadi terkenal, dikelola oleh generasi kedua. Dan generasi keduanya bukan satu orang, seluruh anak-anaknya terlibat. Karena anaknya cuma 3 kan Pak ya. Seluruhnya terlibat dan berhasil sampai dengan sekarang bisa eksis di Indonesia. Itu enggak banyak Pak. Perusahaan yang seperti itu tuh enggak banyak. Mungkin setelah generasi kedua bisa hancur. Atau bisa eksis tapi juga tidak mendunia, tidak sukses sampai dengan hari ini. Nah ini karena ada Pak Harman di sini ya, kiat-kiatnya apa tuh Pak? Kiat ya. Harus bisa seperti itu. Gimana ya kiat-kiat ya? Bingung deh kiat-kiatnya. Bu Lilis pertanyaannya jadi beda ya Bu Lilis ya. Jadi gini Bu Lilis, kalau ditanya kiat-kiatnya seperti apa? Mungkin Paragon ini kita tuh value itu jadi satu hal yang Betul. sangat penting. Jadi ngedrive di value, maka tadi Bu Lilis sempat quote kan Ibu Nur sempat sampaikan kan bermanfaat P yang 5P gitu ya, pertolongan Tuhan gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat perjalanan Paragon itu kan turun naik ya Bu ya. Tapi kalau dilihat sih bukan turun ada krisis tapi tetap terus naik dan bahkan di saat COVID pun kita masih menghasilkan 7 brand baru gitu ya. Jadi di krisis global di ini Tepuk kan tangan dong. Ini masih terus bermunculan brand baru. ya, dan grow-nya tetap jalan gitu ya. Pasti semua kita juga merasakan. Tetapi alhamdulillah kita sudah lebih baik lagi daripada tahun 2019 gitu ya. Nah kalau mau dilihat ya, kenapa sih ya Bu Lilis ya, mungkin Paragon tuh mungkin purpose-nya aja udah agak beda ya. Bukan beda sih, maksudnya gini, kita ngelihat, ini salah satu quote yang sering dinarasikan di Paragon. Bukan kita mengejar pertumbuhan untuk bermanfaat, tetapi karena kita ingin selalu bermanfaat, maka itu kita ingin selalu tumbuh gitu kan. Jadi kalau Ibu Nur bilang P yang kelima itu pertolongan Tuhan, ya memang seperti itu Bu. Serve benevolently and grow sustainably with our creator blessing. Jadi ini memang jadi satu cerita besar, suatu belief gitu ya bagi kami. Bagaimana sebuah hal, jadi value-nya Paragon itu nomor 1 itu ketuhanan. Kita dengan bangga menyebutkan value nomor 1 itu ketuhanan. Ketuhanan. Ya. Ketuhanan. Sedangkan basic identity kita yang nomor 1 adalah niat baik. Jadi kita percaya kalau kita ada punya niat baik, kita punya tujuan baik, itu insya Allah pasti ada dicarikan jalan terbaiknya. Nah tapi tetap hal itu yang harusnya mewajibkan kita untuk memberikan ikhtiar atau usaha yang terbaik. Nah mungkin mix daripada value, kemudian mix daripada bagaimana akhirnya kita yang kita gambarkan nih di dalam value-nya Paragon, pembelajar, ketangguhan, kerendahan hati, fokus pada pelanggan. Nah itu menggambarkan bagaimana Paragon ini akhirnya kita bisa selalu bisa relevan terhadap perkembangan dinamika bisnis dan juga tantangan-tantangan yang terjadi. Kira-kira seperti itu. Ini menarik ya, karena kalau kita bicara perusahaan, kenapa
begitu besar, action plan-nya kan banyak ya Pak ya, semuanya action plan-nya hampir sama. Tapi Paragon ini kan selalu yang tadi, pertolongan Tuhan gitu ya, bagaimana caranya menjadi orang yang rendah hati. Nah mungkin saya bisa share sedikit ya Bapak Ibu, tadi yang dijabarkan oleh Pak Harman, saya kenal baik dengan Ibu Nur Hayati Subakat, ya saya kenal baik dengan Pak Harman, saya kenal baik dengan putra keduanya Pak Salman. Ini semuanya tuh sifatnya sama. Jadi sifatnya itu adalah orang yang sangat rendah hati. Bapak Ibu bisa lihat nih Pak Harman gaya bicara hari ini ya. Rendah hati inilah yang menurut saya ini juga pertolongan dari Tuhan ya. Pertolongan dari Allah, apapun yang dilakukan kayaknya hoki aja gitu. Ya, waktunya tepat, hokinya ada. Nah kita juga mungkin kalau kita bicara action plan panjang lebar semua orang punya. Tapi jiwa rendah hati ini, jiwa menolong sesama ini belum tentu dipunyai oleh semua orang. Yang inilah yang saya kira paling unik dari keluarga Subakat ya, yang menjadi founder daripada Paragon yang tidak dipunyai orang lain sih Pak. Mungkin saya bisa katakan begitu, yang saya selalu terkagum-kagum gitu dengan sifat-sifat yang seperti ini. Ya, terus Pak kalau kita lihat nih, kita kan kena COVID nih ya. Iya Bu. Kita tahu nih hantamannya Paragon itu banyak banget. Dari mulai pertama kebakaran, dari mulai kena krisis global, ya kan, dari mulai kita kena COVID, ya hantaman kiri kanan banyak banget lah kiri kanan. Nah pada saat COVID ini kan beauty kategori itu dropnya benar-benar terjun bebas. Luar biasa. Ya luar biasa, dan itu turun lebih dari 60%. Betul. Ya, dan sampai di akhir 2001 masih juga turun. Karena COVID baru datang 2020. Iya. Ya kan? 2022 masih juga turun. Iya. Ya, semua kategori beauty terutama kosmetik. Pada saat itu saya telepon Bapak ya, menjelang akhir-akhir 2022 saya bilang, "Ayo Pak, kita bangkitkan ekonomi dunia kecantikan." Dan saya bilang saya sama tim datang aja ke kantor Bapak untuk meeting, kita bangkitkan kembali. Dan anehnya lagi nih, dari 2022 akhir itu Paragon bisa recovery dengan cepat. Satu-satunya perusahaan beauty yang bisa recovery dengan cepat, tadinya minusnya 60%. Iya. Ya, tepuk tangan dulu dong, ini luar biasa nih. Ya, 2023 sekarang nih Paragon growth-nya juga more than double digit saya dengar. Sama loh Pak dengan saya. Oh iya Bu. Iya, makasih more banyak than Bu. double digit ya. Jadi nggak semua perusahaan loh. Ya, bisa perusahaan sudah besar, nomor 1 beauty di Indonesia, dan growth-nya sekarang recovery more than double digit. Balik lagi nih Pak, Iya. rahasianya apa sih Pak? Oh, rahasia. Kayaknya kan ada rahasia di balik itu ya Pak ya. Iya. Oke, makasih Bu Lilis. Ini saya terima kasih banget ya buat Bu Lilis, supportnya luar biasa banget. Jadi saya dengan Bu Lilis kalau ada apa-apa langsung kontak, Bu siap kita bareng-bareng gitu ya. Karena pada prinsipnya sebenarnya harusnya antara prinsipal sama retailer dan semuanya itu kan kita memiliki tujuan yang sama. Nah, kalau saya sih ngelihat gini Bu Lilis, memang COVID ini benar-benar ngajarin kita, bukan masalah juga, yang pastilah religius kita pasti kan semuanya meningkat. Tapi ada satu hal yang paling penting adalah apapun yang kita rencanakan, Tuhan kan yang tentukannya, itu religius ya. Tapi kita nggak pernah ngerti ke depan itu seperti apa Bu Lilis. Yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya bagaimana kita bisa tetap stay relevan dengan konsumen, ya kan. Dan dunia beauty itu benar-benar, ya saya pun juga belajar dengan kompetitor yang ada di hari ini di dunia beauty kan. Kita pikir kan namanya beauty terpuruk, ya kan. Ekonomi terpuruk, berarti yang jadi winner adalah barang-barang yang murah. Tapi kenyataannya kan enggak, boleh saya. Barang-barang yang beauty pada kategori terbanyak kategori dalam kondisi saat itu menyeruak gitu kan. Digital begitu cepatnya gitu kan. Nah akhirnya kita ngerasa oh iya ya sebenarnya bisnis prinsipal tuh gak pernah berubah. Tapi yang berubah caranya. Jadi sebenarnya kita akhirnya balik kepada fundamental bisnis yang dasar gitu. Bahwa pada prinsipnya hari ini kita harus selalu relevan dengan konsumen. Dan bagaimana akhirnya kita kan juga dengan retailer hari ini kita menciptakan
Sebuah sistem di mana dulunya kita ngelihat omset itu kalau kita jualan ke Watson, kita jualan ke channel-channel gitu kan. Sekarang kita ngelihatnya bahwa yang namanya omset itu adalah bagaimana barang itu ada keluar ke konsumen. Ya. Dan ini akhirnya menyebabkan kita bisa bersinergi lebih erat lagi, lebih bahkan sampai ke supply chain-nya kita bisa lebih erat lagi. Sehingga memastikan barang itu gak pernah kosong. Ketika omset sama-sama naik, kita sama-sama kejar ketersediaan barang. Tapi kalau misalnya mau meleset, ya kita berhenti dulu tapi kita langsung rework lagi gimana caranya bisa recovery. Jadi saya rasa sih klasik aja gitu Bu Lilis, bahwa apa yang kami lakukan itu adalah bagaimana untuk kita selalu relevan, kita selalu agile, adaptif gitu ya Bu Lilis. Cuman memang bagaimana agile dan adaptif itu gak semudah slogannya. Tapi memang ini harus dilakukan dan banyak sekali yang sebenarnya Paragon lakukan di internal. Jadi kita ini mungkin punya ini arahan besar dari saya adalah bagaimana kita achieve great result by transforming. Karena memang COVID ini mengajarkan banget buat kita semua itu bagaimana kita harus benar-benar cepat gitu ya Bu. Dan hari ini kita bisa ngelihat banget ya Paragon ini kenapa sih kita sampai ngeluarin 7 brand baru gitu. Karena kita ngelihat wah ini benar-benar berubah banget ya. Kalau dulu segmentasi itu bisa A, B, C, sekarang tuh mungkin kita ngomonginnya hyper segmented. Jadi akhirnya ya kita harus menyediakan ada Gen Y, Gen X, Gen Z, ini lagi, dibalik-balik lagi. Makanya itu akhirnya ya inilah semua akhirnya cerita yang terjadi hari ini Bu Tis. Ini jadi memang dengan adanya COVID juga bukan berarti makin terpuruk ya Pak ya. Kalau saya lihat nih brand baru banyak bermunculan. Saya mengerti sekarang kenapa kok Paragon tetap eksis walaupun kena hantaman pada saat COVID. Karena memang Paragon sangat memikirkan fokus kepada pelanggan. Apa yang dibutuhkan pelanggan dari usia muda sampai usia tua semuanya ada di Paragon. Laki-laki atau perempuan produknya dari Paragon. Jadi menutup lubang-lubang yang lain hanya Paragon yang jualan. Ya mungkin karena fokus kepada pelanggan inilah yang Bapak lakukan gitu. Kenapa kok begitu tetap eksis sampai sekarang. Artinya pelanggan begitu penting buat Bapak. Fokus terhadap pelanggan begitu penting. Tapi bagaimana dengan shareholder Pak? Apakah penting buat Bapak? Shareholder Bu Lilis. Nah ini gini, kalau kami yang lihat shareholder di Paragon tuh Bu Lilis, ya shareholdernya itu bukan family, bukan apa ya. Jadi kita ngelihat semua gitu ya, semua keluarga besar di Paragon dengan ekosistemnya itu kita lihat sebagai shareholder. Jadi customer, konsumen, pelanggan, masyarakat dan lingkungan gitu ya. Itu kita anggap sebagai shareholdernya Paragon gitu. Jadi Paragon itu tidak, ya walaupun orang nyebutnya stakeholder gitu, tapi kita nggak ngelihat gimana ya. Kita nggak ngelihat, bahkan Paragon pun tidak dalam ngedrive bisnisnya, kita tidak didrive oleh angka-angka finansial. Ya, jadi saya punya quote arahan ke finance itu di Paragon itu adalah budget tanpa batas untuk bagi hasil tanpa batas, Bu Lilis. Bagi hasil tanpa batas ya, enak sekali ya. Ini bagi hasilnya banyak banget nih Pak Roni. Ya. Makanya jangan dibagi-bagi sekali. Ya jadi jelas sekali nih kalau untuk Paragon tadi kepuasan pelanggan, fokus terhadap pelanggan penting. Tapi yang dimaksud shareholder untuk Paragon itu adalah satu pasti customer. Yang kedua adalah mitra. Betul. Seperti saya dong Pak. Betul Bu ya. Kita nyebutnya para mitra. Yang ketiga ini yang menarik buat saya. Karyawan. Betul. Paragon begitu peduli terhadap karyawannya, ya selalu membuat karyawannya senang dan betah dan tentunya dengan disekolahkan ya Pak ya. Hari ini saya dengar katanya ada 100 orang dari Nielsen dan dari perusahaan mana sekolah di Paragon ya. Ada 100 orang katanya, luar biasa ya, tepuk tangan Paragon ya. Nah jadi karyawan ini adalah aset terbesar untuk Paragon. Makanya selalu ada yang namanya kuliah ya di Paragon.
Kalau yang lain ya, kalau kuliah, kampus, lulus, bener nggak? Setelah lulus kerja di perusahaan lain. Kalau Paragon kayaknya nggak ada yang lulus ya Pak ya? Ya kan? Kayaknya kuliah terus tapi kerja terus di Paragon. Nggak ada yang keluar Pak, di Paragon terus ya. Ini menunjukkan bahwa semua karyawannya betah di Amin. Paragon. Dan yang menarik buat saya adalah Paragon begitu memperhatikan masyarakat. Jadi Paragon itu selalu membantu pemerintahan Indonesia, apapun kesusahan Indonesia, masyarakat Indonesia selalu dibantu oleh Paragon, ini salah satu jurus ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu segan-segan punya kesusahan mintalah sama Paragon. Ya pasti akan dikasih sama Paragon. Karena Paragon itu baik hati Bapak ya. Nah itu yang menjadi values daripada Paragon yang menyingkapi fokus terhadap pelanggan dan juga terhadap stakeholder. Betul, Bu Lilis. Begitu ya Pak ya? Bahkan ini Bu Lilis, ini buat Bapak Ibu semua, ini benar sih apa yang disampaikan Bu Lilis ya. Jadi di Paragon ini salah satu benefit yang akan didapatkan bagi Paragonian, kita menyebut itu Paragon, people yang di Paragon. Setelah 7 tahun bekerja di Paragon, apapun levelnya, itu akan mendapat wisata religi. Jadi yang Muslim diberangkatkan umroh, yang Kristiani berangkat ke Yerusalem, sedangkan kalau yang Hindu tuh ke India Bu Lilis. Itu jadi salah satu hal bagaimana living value di Paragon itu juga masuk ke dalam program compensation dan benefitnya juga. Betul, terus sekali tepuk tangan. Jadi kita udah umroh tuh hampir 5.000, 4.000 orang Bu Lilis. 4.000 ya Pak ya? Termasuk SPG-SPG yang ada di counter-counter. Wow, luar biasa ya. Luar biasa ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Iya. Kalau kita tahu nih 2 tahun belakangan ini sejak kita COVID ya. Justru ini juga Indonesia ada aneh juga. COVID semua orang membutuhkan barang-barang health, Iya. obat COVID ya. Tapi kalau di Indonesia pada saat COVID terutama 2 tahun yang lalu itu bermunculan sekali produk-produk local brand. Yang dimana local brand ini kebanyakan dari produk beauty, dari produk kosmetik local brand, skincare local brand. Banyak sekali bermunculan, bahkan berdasarkan survei ratusan local brand, baik itu dijual di physical store atau di online. Dan belakangan ini tidak hanya local brand, tapi juga international brand berdatangan ke Indonesia menjual produk-produknya, terutama di produk beauty. Ya, nah ini buat Paragon kan sekaligus tantangan dong Pak dengan adanya lokal-lokal brand ini. Tapi saya tahu jurus mautnya Paragon kan tidak gentar dengan seluruh tantangan yang ada. Ya, nah kira-kira jurus-jurusnya apa sih Pak untuk menyiasati lokal-lokal brand yang datang sebagai kompetitor? Justru gini Bu Lilis, kalau saya tuh melihat kompetitor itu anugerah Bu Lilis. Anugerah ya Pak ya? Karena itu kan membuat kami untuk selalu belajar dan untuk dipaksa untuk kreatif gitu kan. Dan itu juga menandakan bahwa kami udah pada jalan yang benar kan Bu. Soalnya kalau misalnya nggak ada kompetitor, jangan-jangan nih Paragon salah jalan kan. Jadi kalau ada kompetitor kan berarti kan jalannya kan udah tepat ya kan. Nah kira-kira ke sana. Jadi sebenarnya kalau mau ditanyakan lagi jurus pamungkasnya apa, ya kita kembali kepada prinsip-prinsip dasar bagaimana kita bisa relevan. Nah kadang-kadang kan juga saya suka bercanda sama Ibu Nur juga kadang-kadang suka tanya, "Man, kamu kenapa gak bisa bikin brand yang seperti CAF lah ya." CAF itu luar biasa fenomenal ya di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 2 tahun kita ada nomor 2 di Indonesia untuk male kategori. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Jadi CAF ini ya produk yang diluncurkan oleh Paragon Triple digit tapi ya. khusus untuk laki-laki. Gak perlu wanita, ya laki-laki pun jadi ya Pak ya. Betul. Semua memakai CAF dan pada saat diluncurkan 2 tahun yang lalu, sekarang sudah ranking nomor berapa Pak di Indonesia? Nomor 2. Bu. Nomor 2 ya, luar biasa. Jadi memang jurus-jurusnya banyak ya. Jurusnya banyak. Mungkin inovasi ya Pak ya. Inovasi gitu kan, Ya Pak. tapi semua perusahaan akan bilang sih Pak, perusahaan saya inovasi. Gak mungkin cuma inovasi aja sih Pak. Kira-kira apa lagi sih Pak selain inovasi? Jadi gini, kalau misalnya lihat mungkin nanti ini ya, ini CAF kan kita buat community, kita lengkap dengan konsumen gitu ya. Jadi memang hari ini Paragon kemarin tuh kita baru mendapat
apresiasi dari Deloitte Bu Lilis untuk sebagai Best Managed Company di tahun 2023. Artinya bagaimana kita juga mengelola dari strategi menuju eksekusi itu bagus ya, baik ya gitu ya. Maka itu kita jadi memenangkan ini. Pada saat itu kita dinominasikan ya pokoknya kita keluarkan aja apa yang kita kerjakan gitu kan. Jadi makanya saya sepakat dulu Pak Dahlan Iskan, waktu Pak Dahlan Iskan ketemu Ibu Nur. Ibu Nur kan suka sampaikan, Bu ini pertolongan Allah, pertolongan Tuhan gitu ya. Kata Pak Dahlan Iskan ini bukan kebetulan, bukan pertolongan. Ini adalah kebetulan yang diusahakan gitu. Jadi saya rasa sih itu mungkin saya gambaran bahwa sebenarnya di balik ini semua kita juga menjalankan praktek-praktek bisnis yang sebenarnya baik dan amat baik ya. Dan kita selalu belajar untuk lebih baik lagi setiap harinya. Itu sih Bu Lilis, itu yang kesana. Wah luar biasa ya Pak. Tapi kalau saya lihat ya, pertolongan Tuhan itu atau pertolongan Allah itu akan terjadi dengan segala banyak usaha. Iya betul Bu Lilis. Yang paling dasar, seluruh produk yang dikeluarkan oleh Paragon tentunya mutunya sangat baik. Itu yang paling penting. Ya Pak ya? Betul. Dengan mutu yang baik itulah maka semuanya akan berjalan lebih baik lagi. Pertanyaan terakhir Pak. Iya Bu. Betapa pentingnya, seberapa penting sih buat Paragon ya retail, usaha retail seperti kita ini Pak. Seperti Watson gitu. Okay. Penting gak sih buat Bapak? Oh penting. Numpang jualan dikit. Numpang jualan. Pak ini, iya. Itu ini ya boleh saya, itu penting ya. Kita di atas segala-galanya ya makanya. Jadi kita nyebutnya gini Bolis. Saya tuh juga suka sampaikan ke tim. Kalau kita ngelihat omset naik turun itu bukan masalah omsetnya. Tapi masalah romantisme Bolis. Jadi romantisme. Romantisme yang gak boleh putus antara Paragon dengan para retailnya. Dengan Watson, dengan semuanya gitu ya, dengan channel kita pokoknya harus maju bersama. Makanya kita punya sebuah narasi juga, Paragon ini dari family business harus menjadi family in the business. Jadi semuanya kita anggap sebagai satu keluarga besar, di mana dalam satu keluarga, satu rumah, itu kan kita harus saling support dan bergotong royong, kira-kira ke sana. Nah jadi satu hal yang ini buat apresiasi buat Bu Lilis, makanya saya diundang Bu Lilis saya gak bisa nolak gitu kan. Karena Bu Lilis ini ya benar-benar bersama Watson itu menjadi jalan yang luar biasa buat kami untuk berkembang di Indonesia khususnya dan juga membuka jalan untuk berkembang kemarin di Malaysia dan mendapatkan achievement yang sangat luar biasa. Saya terima kasih sekali Bu Lilis. Titipan Pak Budi juga Pak, kita itu kan harus menjual lokal produk ke mancanegara ya Pak ya. Harus. Jadi memang saya harus membantu Pak Budi gitu untuk menjual produk-produk di luar negeri. Nah mungkin satu kunci juga Bu Lilis, satu kunci rahasia saya tadi ini trigger sebenarnya ya. Mungkin tadi Bu Lilis benar, inovasi semua orang punya inovasi dan lain sebagainya. Tapi akhirnya ujungnya bagaimana inovasi itu dieksekusi. Jadi saya tadi ini juga mengapresiasi yang sangat luar biasa di sini adalah Paragonian yang ada sekarang hari ini. Tepuk tangan untuk Paragonian. Aduh kayaknya luar biasa ya pembicaraan kita kali ini. Ya terima kasih sekali Pak Harman, ini sangat menarik dan insightful buat kita semua. Saya tidak bosan-bosan loh untuk membaca kisah-kisah Paragon dan mengikutinya terus. Jadi kalau bisa saya summary-kan pembicaraan kita siang ini adalah yang dilakukan oleh Paragon untuk keep the growth, momentum and grow beyond business adalah pertama, dengan stay relevant, dengan selalu mengikuti tren dan kebutuhan customer. Yang kedua, keep innovation. Tentunya innovation itu by understanding hyper segmentation customer. Contohnya tadi di layar telah dipaparkan banyak sekali bermunculan brand dari segala sisi, dari perempuan, dari laki-laki, dari segala umur. Dan ketiga, memiliki strong talent with purpose organization. Dan tambahan dari saya juga Pak Harman, dari lubuk hati saya yang paling dalam nih, values daripada seluruh Paragon Group, terutama keluarga besar Ibu Nur Hayati Subakat, adalah keluarga yang sangat rendah hati, peduli terhadap sesama, dan itu yang menjadi pertolongan Allah, yang menjadi tambahan P untuk Paragon. Ya kan, karena tambahan P ini memang ini blessing ya Pak ya. Dan ini
jelas terbukti sukses sampai dengan hari ini. Mungkin masih ada waktu, ya saya berikan 2 pertanyaan. Ya silahkan. Tolong mic-nya. Boleh sebutkan nama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Dr. Maya. Kebetulan saya juga salah satu owner dari estetik klinik dan produsen dari brand lokal atau brand saya sendiri untuk produk skincare dan dekoratif. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa produk Wardah ini produk sepanjang masa ya Pak ya. Artinya produknya yang easy to use, mudah masuk di seluruh kalangan dan tentunya tetap jadi winner walaupun ada kompetitor lain. Betul. Iya. Nah, jadi pertanyaan saya, adakah kiat khusus untuk menciptakan suatu inovasi produk ya seperti yang tadi bisa diterima, bisa tetap menang di antara semua kompetitor, apa kiat atau inovasi khusus. Sementara jujur saya sendiri terkadang menciptakan suatu produk, bahkan saya sering adopsi produk dari beberapa produk luar, tapi setelah jadi ternyata banyak kompetitor yang sama udah menciptakan produk itu. Jadi benar-benar kita harus saling berjuang. Nah, tapi menurut saya Wardah itu punya ciri khas tersendiri. Saya pengen tahu apa kiat khususnya untuk menciptakan produk yang tetap bisa diterima di seluruh kalangan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak, silahkan jawab. Ya, ini pertanyaan bagus sekali dari dokter yang punya klinik nih Pak. Dokter Hana Ibu, Dokter Maya ya? Dokter Maya. Ya. Ya itu Dok ya, mungkin jawabannya sederhana ya. Ya bagaimana kita berusaha untuk relevan. Tapi memang bagaimana untuk relevan ini jadi cerita yang menarik ya. Nah, mungkin makanya saya selalu yuk kita coba mulai dari mindset. Mungkin berapa mindset yang mungkin kita harus melihat. Satu, kita jangan pernah fokus sama kompetitor. Kalau kita fokus sama kompetitor, kita akan selamanya cuma jadi follower doang. Lebih baik kita harus fokus sama konsumen kita. Nah kalau kita fokus sama konsumen, nah kita akan jadi inovator ya. Nah salah satu juga kita adalah juga kita harus living sama konsumen kita. Jadi kalau hari ini saya di Paragon tuh kita namanya ada program bergemba. Jadi Gemba itu turun ke lapangan. Jadi saya kalau hari Minggu ini ada di HO, berarti minggu depan saya akan ada di area. Sampai ke toko-toko kosmetik semua. Dan bahkan saya sampai hari ini saya masih bisa kemarin saya nerima telepon diskusi dengan pemilik toko di Bengkulu. Bukan di Bengkulu, masih 3 jam lagi dari Bengkulu. Dari kota Curug di Bengkulu. Itu saya masih bisa kontak-kontakan, bisa ke sana. Sehingga saya amat memahami apa yang sebenarnya diinginkan dan lain sebagainya. Dan membuka mata cerita itu. Kira-kira ke sana sih. Jadi dan juga kerendahan hati dan lain semua yang ada di value-value Paragon itu jadi satu hal yang sebenarnya bagaimana kita bisa memiliki inovasi yang jadi relevan. Bukan berarti juga semua produk Paragon itu juga semua kita lakukan juga sukses ya Bu. Tapi kalau kita iterasi terus gitu ya dan kita belajar dari apa yang dari segala hal baik kegagalan maupun keberhasilan itu kan makin lama makin tajam. Kalau ditanya rumusnya nggak ada sih kalau menurut saya. Kalau ada yang bisa menemukan rumus pastinya, seperti kita belajar eksakta gitu ya. Sukses semua Pak. Sukses semuanya atau bahkan mungkin orang yang menemukan rumus itu yang akan menguasai consumer good gitu kata khususnya. Tapi kan hari ini di Indonesia kita bisa memenangkan dari global brand. Di beberapa kategori kita ada juga yang kalah, tapi kita berusaha terus kejar. Ya kira-kira begitu. Ini kan suka saya sampaikan ke tim ini infinity ya. Permainan ini terus berjalan, tapi bagaimana kita memastikan mindset kita melihat ini untuk kita selalu iterasi setiap saat. Kalau di Paragon kita nyebutnya ber-PDCA, mungkin klasik banget ya. Tapi akhirnya ya inovasi itu kan dari sana semuanya. Memutar dan selalu belajar gitu untuk semua hal yang kita lakukan. Itu sih Bu Lilis. Inovasi gitu, plus kali ya. Inovasi. Ini inovasinya inovasi plus. Inovasi. Ya Pak ya. Dokter Maya bagaimana? Sudah puas ya? Nanti bisa berkolaborasi barangkali dengan Paragon ya supaya kliniknya berjalan dengan lancar.
Nanti kliniknya di daerah mana gitu ya, bisa dikasih tahu. Baik, satu orang pertanyaan lagi, saya kasih waktu, boleh? Oh ya. Halo. Ya. Mana Mbak? Oh, Di iya. sini. Kedengeran? Silau lampu ya. Silau lampu ini. Oh, oke. Halo, perkenalkan saya Tia Widiani, Pak. Final year sebenarnya masih nunggu wisuda. Sebelumnya juga saya sempat magang di Paragon di program Kampus Merdeka di Business Innovation di bawah Paraversa. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi Pak sekarang saya lagi in charge di family business juga. Oke. Ini nama brandnya Lolini, salah satu produknya ini, kita natural product gitu Pak. Nah, Tia tuh mencontoh banget untuk di bagian value-nya Paragon khususnya yang sustainability ya. Dan juga Tia juga sendiri merasakan kalau di Paragon itu ada banyak sekali kegiatan yang bermanfaat. Seperti contohnya ada kampung Inggris bahkan ya Pak. Saya dulu sempat volunteer juga waktu magang. Nah, yang jadi pertanyaan Tertarik adalah kerja di Paragon? magang program Kampus Merdeka. Seterusnya mau kerja di Paragon? Boleh, mungkin bisa Pak. Tapi ya sekarang kita di sini dulu Pak, family business dulu nih. Oke. Nah kalau misalkan kemarin tuh kami juga sempat mengadakan kegiatan kelas menganyam eceng ondok. Dan juga mencontoh dari Paragon yang banyaknya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu ya Pak. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang selalu ada di pikiran Tia itu sebenarnya apa sih yang menjadi kegiatan CSR ini menjadi bagian penting bagi suatu perusahaan. Apalagi itu kan ada banyak banget eventnya ya kalau Tia lihat di Paragon ada bahkan beasiswa, ada program magangnya juga, bahkan di sekitar kantornya pun ada kegiatan mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak gitu. Itu kan ada banyak banget yang perlu dikeluarkan gitu ya dari mulai dana, waktu dan sebagainya. Tapi mengapa Paragon melihat itu sebagai suatu hal yang penting bagi perusahaan dan sebetulnya ada point of view lainkah yang menjadi alasan kuat mengapa Paragon akhirnya berfokus di sustainability itu? Terima kasih Pak. Oke. Makasih Mbak Tiara ya. Tia ya Mbak Tia ya, makasih. Gimana ya? Ya itu Mbak Tia, jadi emang Paragon tuh agak, mungkin bukan unik ya. Mungkin harusnya kita begitu juga, dalam artian gini ya. Ya kita semua di sini, makanya saya kemarin senang sekali Pak Jokowi waktu itu sampaikan bahwa Indonesia itu memiliki nilai religius yang paling tinggi di dunia gitu. Dan itu kita harus jaga bersama-sama. Saya rasa kita semua di sini pasti paham bahwa sebenarnya kan di dunia ini kan cuma tempat singgah aja kan Mbak Tia kan. Makanya itu tadi saya sampaikan bahwa di Paragon bukan kita ngejar pertumbuhan untuk bermanfaat, tapi karena kita ingin selalu bermanfaat maka itu kita tumbuh gitu. Dan memang ini juga nilai-nilai yang ditanamkan. Jadi memang pesan waktu itu Ibu Nur juga selalu tekankan, pokoknya Paragon ketika berkembang, dia harus bisa bermanfaat bagi orang lebih banyak gitu. Jadi cerita-cerita Paragon itu selalu ke sana memang begitu cerita tujuannya. Makanya kalau di Paragon tuh kita punya pohon manajemen, punya rumah farmasis, Paragon Management System. Mungkin kalau di perusahaan lain mungkin ada yang nulis people, profit, planet itu juga gak salah juga. Tapi Paragon kita nulis di atasnya bermanfaat, bertumbuh, berkelanjutan gitu. Jadi memang itu cerita yang terjadi di Paragon seperti itu. Memang ingin begitu gitu Mbak Tia, itu sih. Mbak Tia cukup puas? Ya silahkan meneruskan bisnis pribadinya, nanti bisa langsung ke HRD Paragon ya setelah ini. Baik, terima kasih karena waktunya sangat mepet Pak. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan ini saya lihat banyak dari umum ya datang hari ini khusus untuk Paragon. Ya kalau ada pertanyaan yang tidak bisa kita lanjutkan di sesi ini, mungkin nanti bisa dikasih ke panitia dan panitia akan mencoba menghubungi Paragon Group untuk mencoba menjawab. Sebelum saya akhiri sesi ini, karena di depan itu ada booth-nya daripada Paragon, saya akan kasih satu pertanyaan dan yang bisa menjawab silahkan datang ke booth, nanti hubungin Ibu Kenny ya, Ibu Kenny nanti tolong bantu akan dapat hadiah. Ya itu pertanyaannya nanti akan dinilai sama Pak Harman.
tadi kan di layar banyak banget. Tadi sudah dijelaskan Paragon itu brandnya banyak banget ya. Brand Paragon itu apa aja sih? Tolong tuh, ya oke. Yang pakai jilbab hitam. Sebutkan nama Mbak, dapat hadiah nih sebentar lagi. Iya kalau bisa ya saya Nama di saya sebuah podcast Rifa. saya gagal menyebutkan semua. Iya. Ya, brandnya apa aja Mbak? Brandnya Lupa. Wardah, Betul. Makeover, Betul. Kaf, Putri, Ya, sama ada apa lagi ya? ayo bisikin sebelahnya, bisikin. Masih banyak. Makeover udah Ya. ya tadi. Makeover Wardah, Putri, Kaf, Yang buat teenager, Labore. ya betul Labore. Aduh masih banyak ya lupa lagi. Masih kurang 8. Masih kurang 8 Pak. Tapi karena dia sudah coba jawab, nggak apa-apa lah Pak, Oh, iya, kita boleh kasih lah. hadiah. Oke. Emina, ya masih ada Emina, Emina, iya, ya. Emina. Kristalur ya masih Ya, banyak ya. Kristalur, Nanti, ya. nanti ke boothnya aja, Kenny tolong bantu, nanti kasih hadiah. Tepuk tangan dulu, ya. Jadi sekali lagi Pak Harman, terima kasih banyak atas waktunya hari Sama-sama. ini. Ini waktu Sama-sama. yang jarang sekali. Sama-sama, Ya Bu. semoga Paragon tetap jaya. Amin. Sehat untuk keluarga Ibu Nur Hayati Subakat. Amin. Dan salam buat keluarga. Terima kasih Pak. Makasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Harman Subakat dan juga Ibu Lilis Mulyawati yang memandu kita dalam acara diskusi panel sore hari ini. Kami mohon Bapak Harman dan Ibu Lilis berkenan berada di tengah panggung dan kami mengundang Bapak Handaka Santosa untuk menyampaikan souvenir kepada narasumber kita pada sore hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Harman Subakat dari Paragon sebagai narasumber dengan inspirasi yang sangat luar biasa yang menggugah buat setiap kita untuk mencintai produk Indonesia. Terima kasih juga Ibu Lilis dan silakan awak media dan panitia mengabadikan. Ya. Dengan simbolnya. Ya, terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu, ada sebuah permintaan. Bapak dan Ibu boleh berdiri kembali di sini. Pak Harman, Bu Lilis dan juga Pak Handaka berdiri di sini. Namun menghadap ke layar, membelakangi dari audiens. Dan ini akan diabadikan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, sedikit membelakangi tidak apa-apa. Yang di belakang boleh lambai-lambai tangan, boleh acung jempol ya. Bukti support untuk Paragon. Sekali lagi beri tepuk tangan buat sesi pada sore hari ini. Ya, kami persilakan Pak Harman, Ibu Lilis dan juga Pak Handaka kembali ke tempat duduk.